Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas mengenai penelitian teknik industri tapi dengan RMC. Jadi di sini bagaimana kalian nanti akan menemukan sebuah judul untuk penelitian skripsi kalian ataupun artikel ilmiah. Yuk kita mulai bersama saya Muiz Gifari. Nah, jadi sebenarnya tugas akhir ini antara S1 S2 itu ya, kita anggap aja menyenangkan gitu ya. Karena biar stigma otak kita bisa terprogram untuk terus mencobanya hingga berhasil gitu ya. Jadi skripsi merupakan sebuah karya ilmiah yang di dalamnya memuat rumusan masalah sampai dengan kesimpulan dan saran. Di mana di dalam prosesnya itu mencakup identifikasi masalah, kajian teori yang relevan, metodologi penelitian yang digunakan, dan hasil penelitian beserta pembahasannya. Dan tentu aja di akhir dengan penarikan kesimpulan serta pemberian saran berdasarkan temuan penelitian. Nah, untuk S1, S2, S3 itu berbeda-beda. Untuk S1 itu masih mengaplikasikan, untuk S2 itu udah berubah menjadi inovasi, yang S3 itu menciptakan. Jadi untuk anak S1 itu kalian bisa membuatnya sesuai dengan keahliannya. Tapi gitu ya, ada beberapa hal yang juga kalian harus patuhi. Yuk, kita mulai aja gitu ya. Bagi kalian yang pusing mikir judul gitu ya, hal yang harus dilakukan itu adalah yang pertama gitu ya, kita bisa menggunakan 6 metode ini, yaitu bedah dulu metodenya gitu ya. Menentukan metode apa yang digunakan. Kalian lebih suka kualitatif dengan menulis lebih banyak ataukah kuantitatif yang emang kalian seneng dengan angka-angka dan meneliti pengaruh-pengaruhnya gitu ya. Yang kedua adalah kunjungi jurnal dosen dan kampus, cek jurnal penelitian dari dosen dan kampus masing-masing. Apakah judul tersebut familiar atau tidak gitu ya. Dan juga kalian coba cari gapnya gitu ya. Apa sih yang sedang update atau yang terbaru di kondisi saat ini gitu ya. Nah, ada lagi riset jurnal lainnya. Coba kalian buka gitu ya di Sinta gitu ya. Sinta Kemdikbud gitu ya. Nantinya kalian akan lihat jurnal-jurnal banyak gitu ya. Lalu kalian coba search jurnalnya ke teknik industri gitu ya. Nanti kalian akan lihat penelitian yang relevan tuh seperti apa sih yang di teknik industri. Nah, bisa pun kita menggunakan bentuk RMC atau outline, membuat riset model, kanvas, dan outline sebagai cara cepat penyusunan judul dan pedoman saat bertemu dengan dosen nantinya, gitu ya. Nah, yang terakhir itu adalah ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi, gitu ya. Selanjutnya, kita kadang bingung nih, kita mau membuat apa ya? Apakah harus semuanya variabelnya sama? Ya enggak, gitu ya. Keterbaruan atau novelty ini nggak harus semuanya variabelnya berbeda. Jadi menemukan novelty dalam skripsi ini adalah langkah penting gitu ya untuk memastikan penelitianmu memiliki kontribusi yang signifikan dalam bidang ilmu yang kamu tekuni. Ada cara gitu ya, yaitu analisis kesenjangan penelitian atau gap analysis. Coba kamu baca dulu banyak jurnal terbaru di bidang yang kamu minati, terutama dalam waktu kurun 5 tahun terakhir. Berarti kalau misalkan sekarang di videonya dibuat 2005, maka terakhirnya itu 2020 yang kamu baca. Terus identifikasi bagian saran penelitian selanjutnya dari jurnal-jurnal tersebut. Biasanya di bagian artikel ilmiah pada bagian saran itu terdapat gitu ya saran penelitian selanjutnya. Nah, itu bisa kalian ambil nantinya sebagai penguat kalian. Dan yang ketiga adalah cek apakah ada topik yang sering dibahas tapi belum terselesaikan atau kurang dieksplorasi. Nah, dulu ada yang namanya computational thinking. Itu masih belum ada definisi yang tepat gitu ya. Itu bisa dikembangkan terus gitu sehingga mendapatkan definisi yang pasti. Itu contohnya. Nah, jangan lupa gunakan pendekatan 4W plus 1H. What? Apa yang sudah diteliti dan apa yang belum? Nah, ini bisa kalian cari menggunakan Force Viewer aplikasi ya. Itu bisa melihat nih, nantinya bagian mana sih yang terjauh yang belum pernah diteliti, bagian lingkaran kecilnya gitu ya. Why? Mengapa topik tersebut penting untuk dikembangkan gitu ya. Nah, ini juga terkait misalkan entah nanti kalian mau ngelihat objeknya yang baru gitu ya ataupun instansinya yang berbeda. Where, apakah ada lokasi atau konteks baru yang belum diteliti ya gitu ya. Misalkan perusahaan A sama perusahaan B. Si perusahaan A ini udah pernah penelitian dengan judulnya yang sama kalian, tapi perusahaan B ini belum nih. Baru kalian mau explore di perusahaan B. Ya itu masih bisa karena lokasinya itu berbeda dengan artikel yang kalian lihat gitu.
Nah, when, apakah penelitian sebelumnya sudah cukup diperbarui dengan data terbaru? Misal, di tempat A itu tahun 2021. Kalian datang lagi pada tahun 2023, ya tentu aja datanya pasti berbeda. Makanya itu termasuk dengan novelty-nya pada tahun yang berbeda. How? Apakah ada metode baru yang bisa digunakan atau dimodifikasi dari metode lama? Tentu, ini bisa kalian lihat biasanya itu adalah artikel terindeks Scopus yang masih baru-baru gitu ya. Cukup jarang untuk di Indonesia dengan metode yang terbaru. Karena pada ground teorinya itu masih pada level tahap permukaan, belum tahap mendalam. Nah, selanjutnya apa? Kita bisa lihat lagi gitu ya. Nanti bagian sini adalah kombinasi dua atau lebih konsep. Coba gabungkan dua teori, metode atau pendekatan yang belum banyak dikombinasikan. Contoh dalam teknik industri gitu ya. Misalkan SafeQual dengan DIMC gitu ya. Itu bisa. Nah, contohnya apa lagi? Modifikasi atau pengembangan metode yang sudah ada. Ambil metode yang sudah ada lalu ubah aspek tertentu gitu ya. Misalnya memodifikasi instrumen asesmennya atau mengembangkan model dengan pendekatan yang berbeda atau lagi mengadaptasi model yang sudah ada ke dalam konteks yang berbeda. Misalnya apa? Dari karyawan kantor kalian pindahkan objeknya ke cleaning service gitu ya. Nah, selanjutnya kalau kalian bisa lagi, ini ada diagram alir judul, ada topik, menentukan minat sesuai jurusanmu tentu aja, mengidentifikasi kesenjangan dalam penelitian terdahulu, terus mempelajari teori-teori terkait yang membangun landasan. Kamu belum bisa memulai ketika kamu emang malas membaca gitu ya. Kamu harus mau tidak mau membaca terlebih dahulu artikel-artikel ilmiah 5 tahun terakhir itu. Terus mengidentifikasi aspek baru dari penelitian. Kamu juga coba buat judulnya apa, nama pengarangnya siapa, terus hasil penelitiannya apa gitu ya. Dan ada enggak sarannya gitu ya. Itu dibuat di menggunakan Excel. Nah, juga pilih metodenya dan juga jangan lupa judul skripsi nantinya, hasil akhirnya. Di sini ada model RMC gitu ya. Untuk topik, tentukan topik penelitian atau skripsi yang ingin kamu explore. Pilih topik yang menarik dan relevan dengan bidang studi kamu. Topik yang tepat akan memberikan arahan yang jelas dalam perjalanan penelitian. Nah, yuk kita mulai contohnya ke teknik industri. Topiknya apa? Misalkan gitu ya. Oke, misalkan pemilihan topik harus relevan dengan perkembangan teknik industri. Contohnya gitu ya, manajemen produksi dan operasi. Jadi ini perlu optimalisasi produk dengan yang namanya lean manufacturing atau Six Sigma atau just in time gitu ya. Apalagi topiknya misalkan supply chain management. Efisiensi distribusi itu menggunakan pendekatan yang sistematis dan dinamis atau optimasi logistik. Nah, bagaimana kalau misalkan untuk topiknya ergonomi dan keselamatan kerja? Nah, ini bisa kita lihat menjadi evaluasi postur kerja menggunakan metode Rula atau Reba untuk meningkatkan kenyamanan pekerjaan. Bagaimana Pak kalau untuk topiknya Big Data atau Machine Learning? Nah, dalam industri kalian bisa menggunakan yang namanya penerapan AI untuk prediksi permintaan atau maintenance berbasis data gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kalian ambil sistem informasi industri? Nah, kalian coba gunakan IoT untuk memonitoring produksinya gitu ya. Nah, pemilihan topik juga harus mempertimbangkan ketersediaan data, metode yang dapat diterapkan, serta relevansi dengan tantangan industri terkini gitu ya. Apalagi selanjutnya yaitu kita akan lihat yang namanya urgensi masalah. Nah, bagian ini menjelaskan mengapa penelitian ini penting dilakukan dengan menyoroti permasalahan nyata yang terjadi di industri gitu ya. Ada beberapa faktor yang menunjukkan urgensi masalah. Yang pertama adalah permasalahan nyata di industri. Misalnya tinggi tingkat defect ya atau kecacatan produk dalam produksi atau inefisiensi sistem persediaan. Nah, yang kedua yaitu kurangnya penelitian serupa di lokasi tertentu. Misalnya, masih belum banyak penelitian Lean Six Sigma di industri makanan di Indonesia. Gitu ya, itu bisa. Ada lagi perkembangan teknologi yang belum diadopsi secara luas, misalnya pemanfaatan machine learning dalam prediksi permintaan masih jarang diterapkan oleh UMKM gitu ya. Yang keempat adalah relevansi dengan kebijakan pemerintah. Misalnya, penerapan industri 4.0 dan digitalisasi manufakturing yang semakin didorong oleh regulasi pemerintah.
Contohnya bagaimana pernyataan urgensi masalah. Jadi, industri manufaktur di Indonesia ini menghadapi tantangan dalam menurunkan tingkat defek produk akibat kurangnya pengendalian kualitas yang efektif. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah pendekatan Six Sigma yang terbukti mampu mengurangi variabilitas dalam proses produksi. Namun, studi mengenai penerapan Six Sigma pada industri kecil masih sangat terbatas sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui efektivitas metode ini dalam konteks UMKM gitu ya. Nah, yuk kita lanjut lagi gitu ya. Teori yang digunakan. Nah, teori yang digunakan ada beberapa yang kita pakai nantinya. Nah, apa sih teori yang digunakan? Jadi teori ini dalam penelitian bertujuan untuk memberikan dasar akademik dalam menganalisis masalah dan menentukan pendekatan yang digunakan. Untuk lean manufacturing itu tuh fungsinya adalah untuk mengurangi waste dalam proses produksi gitu ya. Adapun untuk Six Sigma gitu ya, untuk meningkatkan kualitas dengan mengurangi variasi dalam produksinya. Untuk supply chain management atau SCM itu untuk mengoptimalkan arus barang dan informasi dalam rantai pasok, jadi nggak bisa sembarangan ya. Nah, yang ini adalah ergonomi dan human factor engineering untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pekerjaan. Untuk machine learning dan data analitik gitu ya, untuk mengembangkan model prediksi dalam pengambilan keputusan industri. Nah, untuk simulasi Monte Carlo gitu ya, ini untuk menguji berbagai skenario dalam sistem industri. Contoh penggunaan teori. Penelitian ini menggunakan pendekatan lean manufacturing untuk mengidentifikasi pemborosan dalam proses produksi. Selain itu, metode Six Sigma atau DMAIC gitu ya, digunakan untuk mengukur, menganalisis dan mengurangi defek pada produk gitu jadinya. Nah, untuk tujuan penelitian sendiri, untuk tujuan penelitian harus spesifik, terukur dan dapat dicapai. Kita bayangkan ketika penelitian kita udah mulai, tiba-tiba ini bagaimana cara mengukurnya, apakah menggunakan angket atau seperti apa gitu ya. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Contoh tujuan penelitiannya yaitu mengidentifikasi faktor utama penyebab inefisiensi produk menggunakan value stream mapping. Ini bisa ya, kita menggunakan VCM. Nah, untuk menganalisis dampak penerapan model Six Sigma itu terhadap tingkat defect produk di industri manufaktur. Atau lagi mengembangkan model prediksi permintaan produk menggunakan machine learning untuk mengoptimalisasi persediaan. Mengurangi keluhan pekerja terhadap ergonomi kerja yang menggunakan pendekatan Nurula dan Reba. Atau merancang sistem pengolahan persediaan berbasis IoT untuk meningkatkan efisiensi rantai pasokan. Nah, contohnya apa gitu ya? Pada tujuan penelitian, jadi penelitian ini bertujuan untuk mengurangi tingkat cacat produk dalam produksi kemasan plastik dengan menerapkan metode Six Sigma dengan menerapkan tahap DMC. Penelitian ini akan mengidentifikasi faktor penyebab utama defect dan memberikan rekomendasi perbaikan berbasis data gitu. Nah, bagaimana untuk keterbaruannya? Nah, jadi kebaruan penelitian ini menunjukkan apa yang membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya. Nah, beberapa keterbaruan penelitian gitu ya, studi kasus baru di industri tertentu. Misalnya, penerapan metode Lean Six Sigma di industri minuman herbal kan masih belum yang pernah diteliti. Kalian bisa cari deh, pasti masih belum ada. Metode baru atau kombinasi metode, misalnya kombinasi machine learning dengan pendekatan stokastik dalam prediksi permintaan. Ini juga masih belum. Pengembangan model atau framework baru, misalnya model optimasi rantai pasok berbasis data real time gitu ya. Atau integrasi teknologi baru, misalnya penerapan IoT dalam sistem pemantauan produksi. Ini juga masih baru. Contohnya bagaimana gitu ya, khusus kebaruan. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan mengintegrasikan metode Six Sigma dan machine learning dalam proses kontrol kualitas produksi. Kombinasi ini belum banyak diterapkan dalam industri manufaktur kecil menengah di Indonesia, gitu ya. Itu penulisannya. Nah, bagaimana untuk metode penelitiannya? Bagian ini sebenarnya menjelaskan pendekatan yang digunakan dalam penelitian, mencakup jenis penelitian, teknik pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan. Apa aja sih komponen utama metode penelitian? Itu ada 3, yaitu kita bahas dulu satu-satu jenis penelitian. Ada studi eksperimen, yaitu pengujian metode baru di lingkungan industri, atau studi kasus analisis mendalam pada suatu perusahaan industri tertentu, simulasi menggunakan model komputer untuk memprediksi skenario industri, atau data mining untuk menggunakan teknik analisis data untuk menghasilkan pola dan tren. Yang kedua itu adalah metode pengumpulan data, wawancara dengan manajer produksi atau SCM, observasi langsung di lapangan, pengolahan data dari sistem ERP atau IoT,
kuesioner untuk analisis ergonomi dan kepuasan kerjanya gitu ya. Nah, selanjutnya yang ketiga gitu ya. Ini adalah metode analisis datanya. Yaitu kita bisa menggunakan statistik deskriptif atau inferensial ya dan inferensial untuk menganalisis data kuantitatif. Bagaimana kalau misalkan metode optimasi linear programming, AHP, NLP dan lain-lain untuk optimasi keputusan industri gitu ya. Ada lagi simulasi Monte Carlo dan Arena gitu ya untuk memprediksi berbagai skenario dalam produksi. Skenario analisis ergonomi atau Rula Reba OAS itu untuk mengukur resiko postur kerja. Bagaimana kalau untuk analisis data dengan machine learning gitu ya untuk memprediksi permintaan dan optimasi rantai pasok. Contohnya adalah penyataan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan Lean Six Sigma dengan pendekatan DMSI untuk mengidentifikasi dan mengurangi defek produk. Data dikumpulkan melalui observasi di lini produksi, wawancara dengan operator, serta pengolahan data untuk menggunakan statistik inferensial gitu. Nah, kalian kalau masih kebingungan lagi, ada lagi tips lain yaitu cari artikel dosen gitu ya. Kalian bisa menggunakan Google Cendekia atau Google Scholar, lalu cari nama dosen di kolom search-nya, nanti bakal muncul nama dosennya. Dan itu yang diklik. Nah, cari judul penelitian dari salam penelitian sebelumnya itu sama aja menggunakan Google Cendekia, tapi search-nya itu ada kutip 2, systematic literature review kutip 2 lagi. Contohnya, systematic comparison of OWAS, RULA, dan REBA based on literature review. Nanti di bawahnya di simpulan itu ada untuk ke depan penelitian selanjutnya gitu ya. Ada lagi model keputusan dan optimasi bidang industri produksi. Tinjauan literatur sistematis ini juga sama SLR, dan di kesimpulannya itu biasa ada penelitian saran selanjutnya. Nah, bisa juga kalian memanfaatkan yang namanya Publish or Perish aplikasi ya ini ya. Silakan kalian download, nanti kalian cari-cari, misalkan kalian mau mencari Lean Six Sigma produksi. Ini bisa menjadi novelty kalian. Ada nggak ya yang tadi untuk yang herbal gitu ya. Nah, atau mencari jurnal terkini teknik industri. Kalian buka link Sintanya, lalu bagian ototornya itu diganti dengan jurnal, cari misalkan teknik industri, nanti muncul semua gitu. Nanti tinggal kalian baca-baca penelitian yang 5 tahun terakhir gitu ya. Adapun struktur judul itu butuhnya solusi, urgensi, permasalahan sama tujuan. Ini yang tujuan opsional gitu ya. Contohnya apa? Optimasi tata letak fasilitas produksi untuk meningkatkan efisiensi operasional di industri manufaktur. Solusinya kan udah jelas ya, yaitu tata letak yang tidak optimal dapat menyebabkan waktu produksi yang lebih lama dan peningkatan biaya operasional juga lebih banyak. Permasalahannya apa? Banyak industri manufaktur mengalami inefisiensi akibat penempatan mesin dan aliran material yang kurang optimal. Tujuannya apa? Yaitu menyusun tata letak fasilitas yang lebih efisien menggunakan pendekatan systematic layout planning atau SLP untuk mengurangi waktu dan biaya produksi gitu ya. Bagaimana struktur judul yang lain? Misalkan ada implementasi learning manufacturing dalam mengurangi pemborosan lini produksi. Solusinya masih sama, pemborosan dalam produksi gitu ya, meningkatkan biaya dan mengurangi produktivitas perusahaan. Permasalahannya itu tingginya waste dalam proses produksi yang menyebabkan inefisiensi. Tujuannya menerapkan prinsip lean manufacturing untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi pemborosan dalam produksi. Nah, kalian juga bisa menggunakan outline untuk pengajuan judul seperti ini: judul, latar belakang, rumusan masalah, lanjutan teori, penelitian terdahuluan, metode penelitian, model penelitian, dan hipotesisnya gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, Muis Gifari. Mau bimbingan skripsi, ya hubungi aja saya. Mau buat artikel ilmiah, juga hubungi aja saya. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya dan jangan menyerah. Salam peneliti.